Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa li syafaati Rasulillah. Wa husan li Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjah Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah yang insya Allah kali ini di bagian ke-14. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid darin amin. Faslun ay hadha faslun fi bayani ahkamil qadhafi, di dalam menjelaskan hukum-hukum tentang qadhaf atau menuduh zina, wal li'ani dan hukum li'an. Wa huwa, adapun li'an lughatan secara bahasa itu masdarun masdar. Ma'khudun yang diambil apa masdar minal la'ina dari lafal la'in. Ail bu'ti maksudnya jauh. Wa syara'an, adapun li'an menurut syara' itu kalimatun kalimat-kalimat atau kata-kata mahsusatun yang dikhususkan apa kalimat, ju'ilat yang dijadikan apa kalimat, hujatan sebagai hujah atau argumen, lil muttori untuk orang yang terpaksa, ila qadfiman kepada menuduh zina seseorang, latoha yang mengotori siapa man firasyahu, ranjangnya mutor, wa alhaqo dan menimpa apa al-aru rasa malu bihi, apa al-aru malu bihi dengan mutor. Jadi yang dimaksud dengan li'an adalah ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang dijadikan sebagai argumen atau hujah bagi orang yang terpaksa menuduh zina orang yang mengotori ranjangnya. Gampangnya ya menuduh zina istrinya yang selingkuh. Gampangnya begitu. Menuduh zina istrinya yang selingkuh. Dia menuduh zina tapi tidak memiliki saksi. Maka itu dia akan mengucapkan li'an. Karena sebuah perselingkuhan tidak mesti ketahuan. Ketahuannya sama suaminya sendiri. Suami kemudian menuduh zina istrinya, tapi dia tidak memiliki saksi. Maka yang bisa dia lakukan adalah melakukan sumpah li'an. Wa idza roma, dan jika menuduh ay qadhafa, maksudnya menuduh siapa ar-rajulu seorang suami atau laki-laki, zaujatahu kepada zaujahnya rajul, bizina dengan zina. Fa'alaihi maka itu atas zauj haddul qadhafi, fa'alaihi maka itu wajib atas zauj haddul qadhafi, adapun had qadhaf atau hukuman qadhaf menuduh zina. Wasayati dan bakal dijelaskan atau datang penjelasannya apa annahu, sesungguhnya haddul qadhaf itu samanuna 80 apanya jaldatan jilidnya. Ila an yuqima kecuali mendatangkan atau ia mendatangkan siapa ar-rajulu seorang laki-laki itu al-qadhifu yang menuduh zina istrinya, al-bayyinata kepada saksi bizinal maqdufati dengan zinanya istri yang dituduh. Jadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau berselingkuh, selingkuh di sini maksudnya zina ya. Selingkuh kalau sudah makan bareng di warung bakso ya bukan itu maksudnya. Di sini selingkuh dalam artian sudah melakukan zina. Sudah melakukan hubungan senggama lah seperti itu. Maka dia harus mendatangkan saksi. Saksi yang melihat perzinaan istrinya itu. Nah, kalau tidak punya gimana? Au yula'inu, atau dia menyumpah lingan siapa zauj az-zaujata kepada zaujahnya al-maqdufata yang dituduh zina. Wa fi ba'din nusahi, dan itu pada sebagian naskah-naskah, au yalta'inu lafal au yalta'inu. Ai bi amril hakimi, maksudnya dengan perintah seorang hakim. Auman atau orang fi hukmihi yang ada pada hukumnya hakim. Kalau muhakami seperti seorang muhakam ya, muhakam itu ya, kalau hakim itu kan pejabat resmi di pengadilan, kalau muhakam itu orang yang diangkat sebagai juru penengah atau juru adil. Fayaqulu maka berucap siapa rojul indal hakimi di depan hakim,
fil jam'i di dalam masjid yang buat Jumatan atau masjid jami', alal mimbar di atas mimbar, fi jama'atin di dalam sekelompok orang minan nas dari manusia. Aqalluhum minimal dari mereka itu arba'atun 4 orang. Mengucapkan apa? Asyhadu billah innani la minas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati al-ghaibati fulanatan minaz zina. Asyhadu saya bersaksi billahi demi Allah, innani bahwasanya aku itu lamina sodiqina, sungguh termasuk orang-orang yang benar. Fima di dalam apa, Roma itu yang saya menuduh bihi dengan ma. Zaujati kepada istriku. Al-hoibati, al-hoibata ya. Al-hoibata yang tidak hadir. Fulanata ya namanya fulanah. Minazina dari zina. Jadi dia mengucapkan sumpah lingan yaitu bahwa bersaksi demi Allah dia orang yang jujur, orang yang benar terhadap apa yang dia tuduhkan kepada istrinya itu. Jika dia istrinya tidak hadir ya maka disebutkan nama istrinya misalkan namanya siapa ya bebas lah namanya Fulanah itu kan misalkan begitu. Mak Rompang misalkan ya, namanya begitu. Terserah lah pokoknya namanya siapa. Wa in kanat hadirotan wa in kanat dan jika ada siapa zauja itu hadirotan hadir ya asyaro maka isyarat siapa zauj lah kepada zaujah biqaulihi dengan ucapannya zaujati hadhihi, istriku yang ini loh. Kan istrinya bisa jadi lebih banyak, lebih dari satu. Istriku yang ini gitu. Wa in kana hunaka waladun, wa in kana dan jika ada itu hunaka di sana waladun seorang anak yunfihi maka menafikan siapa rojul kepada walad. Dzakaruhu yang menyebutkan siapa rojul kepada walad fil kalimati di dalam kalimat-kalimat. Fayaqulu maka dia berucap wa anna hadzal walada, dan sesungguhnya anak ini itu minazina dari zina, walaisa dan tidak ada mini itu dari saya. Jadi kalau ada orang setelah selingkuh istrinya hamil, yang ngomong aja bahwasanya istri saya hamil demi Allah, itu bukan anak saya, itu hasil zina. Wayaqulu dan berucap siapa al-mula'inu orang yang sumpah li'an hadil kalimati kepada ini kalimat ini arba'a marrotin 4 kali. 4 kali ngucapin yang sama gitu kan. Wa yaqulu dan mengucapkan dia fil marroti di dalam di dalam hitungan ya. Al-khamisati yang kelima ba'da'an ya'idahu setelah menasehatinya al-hakimu hakim, dinasehati loh sama hakim itu. Awil muhakamu atau hak muhakam bitakhwifihi dengan menakut-nakutinya hakim lahu kepada mula'in min adzabillahi dari siksa Allah taala fil akhirati dalam akhirat. Wa annahu dan sesungguhnya siksa akhirat itu asyadul lebih keras min adzabid dunya dari adab dunia. Ngucapnya apa? Wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Wa alayya dan ikut bagi saya laknatullahi laknatnya Allah in kuntu jika saya minal kadhibin termasuk orang-orang saya tidak termasuk orang-orang yang berbohong. Fima di dalam apa Roma itu yang saya tuduh bihi dengan ma hadhihi ya Roma itu yang saya tuduhkan bihi dengan ma hadhi kepada istri ini minazina dari zina. Jadi setelah 4 kali mengucapkan bahwa saya benar istri saya zina, yang kelima kalinya diucapkan setelah dinasihati oleh hakim, beneran lupa, hati-hati lupa itu kalau jenengan itu kalau bapak menuduh istrinya kemudian bohong terus bersumpah nanti siksa akhirat itu lebih keras, lebih menakutkan daripada siksa dunia. Karena kan kalau dia tidak bersumpah kan dia dijilid 80 kali karena menuduh istrinya zina. Kemudian kalau dia berbohong kemudian bersumpah ya akhirat lebih keras daripada dunia hukumannya nanti. Tetap aja saya mantap Pak, ya udah ditambahi kalimatnya bahwa laknat Allah siap untuk menimpa saya. Saya siap dilaknat oleh Allah ketika saya termasuk orang-orang yang berbohong. Wa qaulul musannif adapun ucapannya musannif atau Syekh Abu Suja ya, pengarang kitab pengarang kitab Takrib ala mimbari yaitu lafal ala mimbar fi jamaatin lafal pada lafal fi jamaah ala mimbari fi jamaatin lafal ala mimbari fi jamaatin
itu laisa tidak ada apa qaul, itu laisa tidak ada apa qaul iku biwajibin wajib fil dalam li'an. Jadi sebenarnya di atas mimbar juga enggak wajib. Di depan manusia juga tidak wajib. Bal huwa, tetapi qaulnya itu sunatun, hukumnya sunnah saja. Wa yata'allaqu, dan berhubungan bili'anihi dengan li'annya zauj, ai az-zauji maksudnya li'annya zauj, wa illam tula'in, meskipun tidak bersumpah li'an siapa az-zaujatu istrinya, apa yang berhubungan khamsatu ahkamin 5 hukum. Ahaduha, adapun salah satunya khamsah itu sukutul haddi, gugurnya atau lepasnya had atau hukuman, ay haddil qadhafi, maksudnya gugurnya had nuduh zina li zaujati bagi zaujah, li zaujati kepada, ya, menuduh zina li zaujati kepada zaujah al mula'anati yang disumpah lingan. Gugur-gugur anhu dari zauj. Ingkanat, jika ada siapa zaujah itu muhsonatan, orang yang muhson, wasukutut ta'ziri, dan gugurnya ta'zir anhu dari zauj, ingkanat jika ada siapa zaujah itu ghairu muhsonatin, tidak muhson. Dengan mengucapkan lingan ada 5 konsekuensi, ya, yang harus dibebankan kepada si zauj yang bersumpah lingan ini. Yang pertama adalah dia tidak dihad, ya. Dia tidak dihad karena sudah menuduh seseorang zina, dia tidak dihad karena sudah bersumpah lingan. Wasani, adapun yang kedua itu wujubul haddi, wajibnya had alaiha atas zaujah, ay haddu zinaha, maksudnya had zinanya zaujah, muslimatan itu muslim, kanat ada siapa zaujah, atau kafirotan atau kafir, ilam tula'in jika tidak bersumpah li'an siapa zaujah. Konsekuensi yang kedua adalah setelah suami melakukan li'an, maka istrinya ini wajib dihad karena sudah dibuktikan atau dikuatkan tuduhan zina itu dengan sumpahnya zauj. Maka zaujah wajib dihad atau dihukum. Kalau zaujahnya tidak membalas lingannya. Nah, kalau membalas gimana? Ya nanti ada penjelasannya. Wasal itu adapun yang ketiga itu zawalul firoshi, hilangnya pernikahan. Firosh itu kan ranjang, maksudnya pernikahan. Wa abaro, dan mengucapkan atau menuliskan anhu dari zawalul firosh ghairul musannifi, siapa selain musannif takrib, ya, selain musannif takrib, bil furqati dengan diksi furqah al muabbad. Furqah itu artinya perpisahan, al muabbad itu yang dilanggengkan atau selamanya. Jadi ada yang mengucapkan dengan kata-kata furqah al muabbadah. Kalau musannif mengucapkan zawalul firosh. Wahia, adapun zawalul firosh atau furqah muabbadah itu hasilatun, hasil zahiron secara zahir, wa batinan dan secara batin. Wa in kadzaba, meskipun berbohong siapa al mula'inu, orang yang melakukan sumpah li'an, nafsahu kepada dirinya sendiri. Jadi bohong atau tidak bohong tetap aja lah, pernikahan itu tetap dibubarkan selamanya. Hukumnya di akhirat nanti urusan lain. Kalau di dunia sudah ngomong begitu ya dianggap sah ucapannya. Warobew, adapun yang keempat itu nafiyul waladi, tidak diakuinya anak alil mula ini dari orang yang sumpah li'an. Jadi ketika orang yang sumpah li'an, anak yang dikandung oleh istrinya yang dituduh zina itu ya dianggap bukan anaknya. Amal mula'anatu, adapun orang yang disumpah li'an, perempuan itu falayan, tapi maka tidak dinafikan siapa walad, maka tidak dinafikan anha dari al mula'inah, siapa nasabul waladi, nasabnya walad. Ya, kalau perempuan itu kan pasti jadi ibu ya kalau punya anak. Jadi meskipun zina lah, meskipun apalah, termasuk mula'anah lah, tetap aja tidak dianggap bukan anaknya, tetap aja dianggap anaknya. Al-khamisu, adapun yang kelima itu at-tahrimu haram. Li zaujati, kepada bagi zaujah al-mula'anatu yang disupatalingan atau disumpalingan, al-abadi selamanya nggak boleh dinikah. Fala yakhillu, maka tidak halal, ilmu ini bagi orang yang sumpah li'an apa nikahuha, menikahi
al-mula'anah walawatuha, dan tidak juga halal menjimak mula'anah bimilkil yamini dengan perbudakan, milik perbudakan. Laukana jika ada sapa al-mula'anah itu amatan seorang budak perempuan, wastaroha dan menjualnya. Jadi tidak boleh menikahi perempuan yang di Supatalingan itu selamanya, dan juga tidak boleh dimiliki dengan jalan perbudakan. Wafil mutawalati, dan itu di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya, ziyadatun ada pun tambahan ala hadil khamsati atas 5 hal ini. Minha itu sebagian dari hadil khamsah sukutu hadonatiha, gugurnya hak pengasuhannya zaujah fi haqqi zauji, di dalam haknya zauj, ilam tula'in jika tidak membalas sumpah lingan siapa zaujah, hatta lau qadhafaha sehingga sehingga jika menuduh zina siapa zauj kepada zaujah ba'da dzalika, dengan setelah qadhaf itu, setelah li'an itu bizina dengan zina, la yuhatu maka tidak lihat siapa zauj. Artinya yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab besar tebal itu, termasuk akibat dari sumpah li'an adalah sukutu hadonatiha, gugurnya sifat untuk hak mengasuh anak ya, di dalam haknya zauj. Di dalam haknya zauj artinya zauj itu tidak punya hak untuk mengadopsi atau mengasuh anak yang ada dalam kandungan itu, udah bukan anaknya kan hukumnya. Seperti itu. Wayaskutu dan gugur. Apa al-haduhat anha dari zaujah bi antal ta'ina. Gambarannya dengan membalas sumpah lingan siapa zaujah. Ayatul ainu maksudnya membalas sumpah lingan siapa zaujah, az-zaujah kepada suami, pada tamami li'anihi setelah sempurnanya li'annya si zauj. Fatakulu maka dia berucap zaujah itu fili'annya di dalam li'annya zaujah, ingkana jika ada siapa al-mula'inu orang suami yang bersumpah li'an itu hadirun hadir, mengucapkan asyhadu billah anna fulanan hadza la minal kadhibin fima romani bihi minaz zina. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya orang ini adalah orang-orang pembohong di dalam apa yang dia tuduhkan kepada saya berupa zina. Watukariru dan membolak-balik atau mengulang-ulang siapa al-mula'inatu orang yang perempuan yang bersumpah li'an hadal kalama kepada ini ucapan arba'a marrotin dengan 4 kali. Watakulu dan dia mengucapkan fil marroti di dalam hitungan al-khomisati yang kelima, mili'aniha dari li'annya zaujah, ba'daan yang itu setelah menasihatinya siapa al-hakimu hakim, awil muhakamu atau muhakam, bitahwifihi dengan menakut-nakutinya muhakam atau hakim lah kepada mula'inah min adabillahi dari azabnya Allah fil akhirati di dalam akhirat. Wa anau dan bahwa sesungguhnya adzabullah fil akhirat itu asyadu lebih ganas min adzabin dunia dari adab dunia. Mengucapkannya apa? Wa alayya dan itu bagi saya ghadubullahi adapun kemarahan Allah ingkana jika ada siapa zauj al-mula'in itu minas shadiqina termasuk orang-orang yang benar. Fima di dalam apa romani yang menuduh saya bi dengan mabi minazina dari zina. Jadi kalau sudah dituduh zina, kemudian suami tidak bisa membuktikan, lalu suami bersumpah li'an, maka si zaujah ini dia dihukum dengan hukuman zina. Kecuali zaujah ini membalas sumpah lingannya, dia membalas bahwasanya pembohong, suami saya itu pembohong. Kemudian dia berkata 4 kali atas nama Allah, dan yang kelima dia mengatakan kalau saya kalau suaminya termasuk orang yang benar, saya berbohong, maka saya siap ditimpa kemarahan Allah. Seperti itu. Kemudian wama dzukira mil qaulil madkur. Wama adapun perkara dzukira yang disebutkan apa mamel qauli dari ucapan al madkur yang telah disebutkan tadi,
itu mahaluhu adapun tempatnya mak itu finatiki di dalam orang yang bisa mengucapkan. Amal akhrosu adapun orang yang bisu itu fal yula'inu maka dia bersumpah lingan bisyarotin dengan isyarat mufhimatin yang memberikan kefahaman. Nah tadi itu kan kalau bisa ngomong, kalau nggak bisa ngomong apa? Ya bisa pakai tulisan atau pakai isyarat lah, mudah. Walau abdallah dan jika mengganti siapa mula'in fi kalimatil li'an di dalam kalimat-kalimat li'an lafdhu syahadati mengganti lafal syahadah bil halafi dengan kata halaf atau sumpah kaqaulil mula'in seperti ucapannya mula'in ahlafu billah saya bersumpah demi Allah bukan bersaksi ya au lafdzul ghadabi atau lafdzul ghadabi atau mengganti kata ghadab billah ini dengan li'an au aksihi atau sebaliknya kaqauliha seperti ucapannya zaujah laknatullahi alayya wa qaulihi dan ucapannya zauj ghadaballahu alayya au zakar atau menyebutkan siapa kulun setiap satu min nal ghodobi lafal au dzukira ya au dzukira atau disebutkan apa kuluman apa kulun setiap satu kalimat mil ghodobi dari kata ghodob wal li'ani wal li'ani dan wal laini ya dan lafal lain qabla tamami syahadati di dalam atau sebelum sempurnanya kesaksian al-arba'iyah 4 lam yasihha maka tidak sah apa li'an fil jami di dalam semuanya. Jadi ucapan-ucapan yang tadi itu adalah paten, nggak boleh dibolak-balik, kalau dibolak-balik tetap tidak sah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.